Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ice Betariska, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Kaur, Kabupaten Kaur. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.3.a.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak yang saya buat, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Yang pertama B, buat pertanyaan. Yang kedua A, ambil pelajaran. Yang ketiga G, gali mimpi. Yang keempat J, jabarkan rencana. Dan yang kelima A, atur eksekusi. Yang pertama B, buat pertanyaan utama. Maksudnya di bagian B ini kita membuat pertanyaan utama yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran yang akan kita lakukan. Yang kedua A, ambil pelajaran. Di sini di bagian ambil pelajaran dimaksud untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok, komunitas, dan yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Yang ketiga G, gali mimpi. Pada bagian ini kita menggali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakasa perubahan kita telah terwujud. Yang keempat J, jabarkan rencana. Pada tahap ini kita mengidentifikasi tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan. Berikutnya yang kelima A, atur eksekusi. Pada langkah ini kita mengatur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya buat yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid berdasarkan profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahan yang saya buat dari visi tersebut yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik melalui pemanfaatan media pembelajaran yang menyenangkan. Adapun aset atau daya dukung yang saya miliki untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang saya inginkan, yang pertama, kami memiliki sumber daya manusia yang ada di sekolah. Yang kedua, sarana yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, potensi peserta didik. Adapun kemungkinan tantangan yang akan saya hadapi untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya buat, yang pertama, kurangnya daya dukung dari sumber daya manusia yang ada di sekolah. Yang kedua, kurangnya sarana yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, belum tergalinya potensi minat belajar pada peserta didik. Adapun solusi yang akan saya lakukan untuk menghadapi kemungkinan tantangan yang terjadi tadi, maka solusi pertama yang saya lakukan yaitu melakukan pendekatan dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah. Yang kedua, menggunakan sarana yang ada di sekolah. Yang ketiga, menyediakan sarana secara mandiri dari rumah. Dan yang terakhir, keempat, menggali minat belajar peserta didik. Adapun tahapan Bagja yang kami lakukan, yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan 1, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik? 2,
Bagaimana cara meningkatkan minat belajar peserta didik? Tindakan yang dilakukan, yang pertama, menyiapkan rencana perubahan yang akan dilakukan untuk menunjukkan tercapainya peningkatan minat belajar peserta didik. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan minat belajar peserta didik. Dan yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik awal. Ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah guru yang telah menggunakan media pembelajaran menarik di kelas? 2. Media apa saja yang digunakan? 3. Bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan minat belajar peserta didik? 4. Apa aset yang dapat mendukung penerapan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik? Tindakan 1. Kolaborasi dengan teman sejawat untuk menemukan guru yang menggunakan media pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi tentang media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. 3. Memanfaatkan aset yang ada seperti sumber daya manusia yang ada di sekolah, sarana yang ada di sekolah, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. G. Gali mimpi. Pertanyaan 1. Kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan ketika peserta didik berminat dalam belajar? Yang kedua, bagaimana pembelajaran yang meningkatkan minat belajar peserta didik? Ketiga, apakah hal-hal yang harus saya lakukan agar minat belajar peserta didik terus meningkat? 4. Apakah dampak positif yang akan didapat jika minat belajar peserta didik meningkat? Tindakan 1. Saya secara konsisten menerapkan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. 2. Pembelajaran yang menggunakan berbagai media menarik yang sesuai dengan materi yang diajarkan. 3. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk terus meningkatkan minat belajar peserta didik. Dan yang keempat, peserta didik akan menjadi siswa yang aktif dan kreatif dalam pembelajaran. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apakah langkah pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dengan pemanfaatan media pembelajaran? 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai peningkatan minat belajar peserta didik dengan memanfaatkan media pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan siswa dalam meningkatkan minat belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran? Tindakan pertama, saya menyusun rencana penggunaan media yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang kedua, membuat catatan khusus target yang akan dicapai dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. A. Atur eksekusi. Pertanyaan 1. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam meningkatkan minat belajar peserta didik menggunakan media pembelajaran yang menarik? 2. Siapa saja yang akan memantau dan mengamati kemajuan ini? 3. Siapa yang akan menampung dan membahas solusi dari masalah yang muncul? Tindakan 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun strategi meningkatkan minat belajar peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. 2. Membentuk kelompok pemantau program yang dilakukan. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan semua guru yang ada di sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video pemaparan saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.